yakin mau melakukan ini? Tekad aku udah bulat, Bu. Yakin kamu mau merantau? Ya, Bu. Aku harus mencari jati diriku sebagai seorang pria. Aku paham, Tapi apa? Aku tuh nggak pernah dianggap udah gede di sini. tapi kamu emang masih SMP, masih Tontonlah film sesuai umur. Bagaimana kalau kamu dan Mia pindah ke Surabaya? Kamu bisa cari pekerjaan di sana, dan kamu dan Mia bisa mulai kehidupan yang baru. Mbak. Petang dino maghrib. Siapa yang masuk ke dalam situ akan mati di hari keempat. Niki Mas, Matur suwun. tuku telepon nanti ya. Berikut pokoknya juga. Mau Bu? Tumben suya. Tumbas apa Bu? Mau ya? Oh saya. Baik. Atur sun. Sami-sami. Siji, loro, lah niki tak tambahi siji malih sabune kanggo ibuke gratis. Ngoten suwun, Pak. Nggih, Mangga. nggo. Mbak itu mas opo? Tumbas kopi kali gula. Kopi, gula. Sik ya, Mbak. Lagi loh Mbak. Loh, masih dong Mbak? Tok. Dikoke siji meneh. Iya Mbak. Pak. Kula tumbas kecap asin. Nggih. Mbak, monggo. Mbak, monggo tumbasi, monggo. Nih, uang untuk operasi sudah terkumpul. Ginjalnya akan segera sembuh. Gusti Allah. Suwun yo, Mas. Demi Ardi, Mas akan lakukan apapun. Ardi, semua pasti lancar. Ardi akan sehat ya. Suster, anestesi.
Udah bangun. Sebentar ya, suster panggilkan dokter dulu. Ardi, dokter periksa dulu ya. Di, lihat obat ibu nggak? Enggak, Bu. Di, yuk, pakai sendalnya. Ayo, ayo dek. Apanya mau pergi? Iya, iya. Ayo, ayo pakai. Ayo. Untuk 2 minggu setelah operasi, kondisi sangat bagus, Bu. Syukurlah. Tapi kenapa ya Pak? Sejak operasi, Ardi suka mengeluhkan matanya. Katanya suka kelihatan bayangan. Bayangan, kalau ibu mau, saya akan buatkan surat rujukan. Untuk ibu bisa bawa ke dokter spesialis mata, Bu ya. Nggih Pak. Suwun ya Pak. Iya. Kenapa Mas? Budakku, rasanya apa? Istirahat. Nek, wes, biar kamu saja. Kamu sudah ke dokter? Sudah, katanya nggak ada masalah. Mungkin karena Ardi suka kucek-kucek mata. Ardi, bangun ya nak. Ardi, apa tuh nak? Ardi! Nih, lobo, atas bapak ada perempuan medeni. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Mata batin Ardi terbuka setelah operasi. Dia bisa melihat mereka yang gak kasat mata. Yang dilihat semalam,
ikut Pak Cipto dari pasar. Wes tau sir. Lalu bagaimana Pak? Kasihan kalau Ardi melihat terus. Gini, mata batinnya ra iso ditutup, tapi jendela penglihatannya iso dipersempit. Dipersempit? Ya, jadi dia hanya bisa melihat mereka yang mau menampakkan diri. Kalau mereka nggak mau, nggak akan bisa. Untuk itu, saya bisa bantu. Satu pesan saya. Sebisa mungkin Ardi hindari pasar. Oh, kenapa? Sebagai tempat dagang, pasti ada penipuan, kebohongan, kecurangan, ingkar janji dan sumpah palsu. Seburuk-buruknya tempat ya pasar. Di sana, ada dunia yang gak seorang pun ingin melihatnya. Belum lagi perdagangan yang bersekutu dengan makhluk gaib. Kemusyrikan, ada pesugihan dan santet. Pelajaranmu hari ini apa, Dek? Matematika. Bu. Di. Ih, dia Arif. Badanku butuh tenaga lebih. Bu, dia Arif udah makan 3. Arif. Mbok, gorengnya lagi. Wah, gaya kamu perlu tenaga lebih. Mau apa tuh? Main bola. Alah, paling mau latihan gamelan buat pentas sekolah. Latihan di rumah aja. Bapak udah beli gamelan toh? Apa sih? Orang aku mau bantu temenku ngadepin penampakan. Apa serius loh? Nih Mas, baca deh dari temenku. Kira-kira yang ditulis di sini sama nggak? Sama yang Mas Ade lihat. Kata temenku bilang itu sama loh Mas. Sok tahu temenmu. Mulutmu tak kunci. Apa sih? Penakut. Ih. Udah, Nana. Makan yang bener. Penakut. Di, ini hari terakhir bayar kuliah kan? Oh iya, Bu. Sekalian, duit jajan aku. Mampir pasar. Minta Bapak. Ibu sama Mbok kan mau ke rumah bule. Adik-adik kan sekolah. Iya, Bu. Tapi Cepet-cepet aja. Gak usah lihat kiri kanan. Ya. Pinten Mas, siap Mas. Nggih, Pak. Muncul, Pak. Kamu kena tindakan kamu. Kau ini kan kau ini sebut pelanggan dulu ya. Awas kau ya. Orang itu tuh pulang iso kau dulu. Ayo kene.
Asu ya. Nyun pangapunten nggih, Pak. Wis Mas, ora usah dipikir. Pak Wicake isih mumet. Masalahnya seminggu iki anake bar ora ono. Nggih, Bu. Iya. Matur suwun, Bu. Monggo. Gua tambah sedikit pinten, Bu. Loh, Mas Ardi, Bapak ten bening nggih, Mbak? Pak nggih, Mas. Oh, nggih, Mbak. Nggih. Suwun. Nggih. Punten nggih. Cipto. Wis to. Ojo serakah. Rezeki kuwi kabeh wis ana sing ngatur. Wes Mas, wes. Ora usah melu-melu. Bukan urusanmu. Angel. Wis, sakarepmu. Pak De. Mas, Pak. Ada apa toh, Pak? biasalah. Pak De Sardi mau sampai kapan tuh memusuhi kita? Memangnya hidupnya bakalan tenang kalau begini terus? Loh, itu kan bukan salah Bapak. Toko Bapak itu kan rame. Bapak hidupnya lengkap. Sedangkan Pak D, kalau anak sama istri udah nggak ada. Tokonya sepi. Ini pas-pasan. Jadi ini Pak D cuma bisa iri, Pak. Wes, dia itu kakak ibumu. Koleksi nggak apa-apa. Uang kuliah tuh, Pak. Hari ini terakhir. Siap. Oke, Pak. Mbak, duluan nggih? Nggih, Mas, hati-hati. Sepuluh nih, Mas. Dia, Mas. Kata Sandi gitu. Sudah tahu mau ke pasar, makannya sedikit. Mau habis tenagaku Mas kesedot yang di sana. Masih deh. Sok tahu. Ya memang tahu. Mas tadi di sana lihat Oppo, banyak kok, ada penunggu aslinya enggak? Penunggu asli. Lah, kan memang semua tempat ada penunggu aslinya. Gak percaya. Mas pernah dengar toh Ratu Kidul penguasa pantai di selatan Jawa. Kalau Mbak ke sana pakai baju hijau, Mbak bakal digulung ombak. Mas, tapi menurutmu Ratu Kidul itu bahaya atau jahat yuk? Mas Ardi, tanganku digigit loh, Mas. Ya wes dah. Sakit, Arif. Arif, Syifa, turu. Wes bengi. Mas, katanya kalau kakaknya punya indra keenam, adiknya juga bisa punya dong. Siapa tahu Mbak Syifa bisa lihatnya. Ih, Arif. Wes dah. Pokoknya punya indra keenam itu nggak enak. Gak ada manfaatnya. Ya. Tidur ya.
Loro. Kecapean. Tak pijeti ya? Gak usah. Ya wes, aku di kamar Syifa ya. Dia lagi takut tidur sendiri. Sesarengan ritual kaping itu ing pitung papat panggonan kalian atur sesembahan arupa raga lan sukma. Sapa kowe? Siji loro, siji satu kanthi dayani samudra. Aku arep diapake? Kula timbali sampean sang gondol nyawa. Suanggi rawuh Suwangi merenyo, lepaskan aku. Panjenengan ingkang prakoso, ingkang nolobak sogo, damel kakung menika, lan keluarganipun pecah sedanten. Larang siji-siji. Mas, sarapan dulu. Semalam nggak makan toh? Makan dulu, Pak. Minum obat abis ini. Badanmu hangat. Dulu, Pak. Pak. Mas. Pak. Mas. Pak. Mas. Mas. Bapak. Pak. Bapak. Bangun, Pak. Bangun, Pak. Bapak. Sejauh ini tidak ada luka dalam. Semua organ kondisi baik. Tapi untuk lebih pastinya, kami perlu observasi lebih lanjut. Bapak, di sini 2 hari lagi ya? Enggak perlu. Aku mau pulang saja.
Loh, jadi lorone kuwi apa durung konangan? Yen dokter orang ngerti, mending menyamung pinter wae. Aku gak butuh. Aku ki wedi yen sampeyan kena santet. Iya, tukune sampean kan sing paling laris. Mesti akeh sing meri. Aku ora percaya klenik. Bapak Ibu, monggo ngobrol tengah jam mawon biar Bapak istirahat. Oh, Nggih. Nggih. Parang ya, Pak. Mungkin enggal mantung ya, Pak. Ki, jemput ibu habis maghrib. Nggih, Bu. Dek, Mas, kabar Cipto? ya masih lemes, Mas. Kamu orang jaga toko ya? Iya. Ya wis, iki ono jamu, anggo bojomu. Diminum secara sekali yo. Sono, Mas. Yo. Untuk Bapak. Mau mulai? Nggih, Bu. Temu nang jero. Ya. Mas Arif, Mbok nggak bisa sampai sore. Tadi sudah bilang sama Ibu. Mbok pulang dulu ya. Ya, makasih, Mbok. Masih 39. Dibawa ke dokter saja, Bu. Sesuk. Sekalian Bapak cek up. Ya, Bu. Mas, Mbak, temani aku tidur. Iya, masih Sinta. Ya, Aku sayang Mas. Mas juga sayang sama kamu. Ya. Aku sayang Mbak. Cepat sembuh. Nanti Mbak gorengin telur yang banyak. Mas, Mbak, yang kuat, yang berani.
Iya. Wes ta. Gitu deh. Wes. Bangun deh, Bapak kejang deh, bangun deh, Bapak kejang. Ibu, Bapak, Jangan kenangan nomor 41, Bu. Iya, Bu. Makasih. Dek, kamu kenapa? Coba langsung dilihat. Dek, kenapa toh? Kamu kenapa, Dek? Dek. Arif. Kenapa toh? Ibu, Mas Ardi, Bu. Ayo, Mas Ardi. Ibu. Pergi. Kenapa iki? Pergi. Kamu kenapa? Pergi. Kenapa? Semua ini karena Bane. Maksudmu apa? Pergi. Lepasin. Derek langsung kau ya. Lepasin. Pergi.
Bisa. Piye? Gangguan fungsi otak kronis. Iya. Beliau terlihat sadar. Fungsi vitalnya bagus. Tapi badannya tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran diri. Bapak harus yakin bisa sembuh ya. Ibu makan dulu ya. Nanti ibu sakit. Biar ibu mati nyusul Ari. Ibu, kan masih ada Syifa, ada Mas Adi. Ibu, masih ingat dulu Pak Rustam? Apa Ibu masih ada nomor telepon atau alamatnya? Apa, Mas? Mas takut kita ini lagi kena santet. Bapakmu dikelilingi kekuatan buruk. Kematian Arif juga karena itu. Tapi santet yang digunakan ini, saya belum pernah tahu. Ilmunya seperti bukan dari tanah Jawa. Lalu, bagaimana toh Pak? Saya nggak bisa cabut santetnya. Saya perlu cari tahu dulu santet apa ini. Baru bisa. Tapi, apa kami bisa dilindungi supaya nggak kena? Sementara waktu, saya hanya bisa memagari kalian. Sibuk. Jimat ini mudah-mudahan bisa melindungi. Tapi kalau kalian curiga pada seseorang yang nyantet keluarga kalian, jangan sekali-sekalinya sembarangan menghadapi dia. Bisa-bisa kalian langsung dibunuh di tempat. Paham? Iya, Pak. Ya wes. Aku izin jalan di toko ya. Gimana nih? Oh, rasa. Enak ya? Iya,
enak tenan ya. Ya apa? Ya matur sih Bu. Ini 200 rupiah. Ini 300. Bu, enggak. Kabutan Mas, kalau ini sepi. Laras Mas, saya sampun repot Bapak Gerah pun boten wonten pelanggan kriki. Pak, sampean sing untung ya awake dhewe metu, Pak. Saya sih. Tapi mengko sampean sing untung, Pak. Jene wonten apa toh? Nah, terus ngeten Mas. Kalau ingin niku enten kalih karyawan sik sama medal. Nah, kalau kalian rencang-rencang bisa ajeng pamitan. Mergi pun enten pendamelan tune, Mas. Ngoten. Nggih pun. Ambil baju terakhir kalian ya. Iya Mas. Las kaya anak ini. Bu, ajeng tumas apa? Monggo. Mas, umbes beras. Oh, nggih. Berasnya pinten kilo, Mbak? Sekilo wae. Nggih. Walah, niki tak tambahi kanggo Mbak E. Monggo, Mbak. Di bapakmu! Ojak. Ngopo kok ini gini? Hei, bapakmu bunuh anakku. Bapakmu, kamu dan keluargamu harus mati. Pergi.
beresin. Ibu. Mas, Apa tuh? ini seperti sakitnya Arif, Mas. Telepon Pak Rustam. Ya. Ini seperti rumor dari timur. Kalau ada benda seperti ini lagi, jangan sentuh, jangan buka. Kalian bisa kena santetnya. Itu kenapa kalian masih selamat sampai sekarang. Ardi. Pak Ade. Pak Ade mau santet kami apa lagi? Belum puas juga toh. Setelah bapak, sekarang ibu. Kenapa ibumu? Gak usah pura-pura peduli. Setelah itu sopo? Aku, Opa Syifa. Aku gak pernah nyantet keluargamu. Omong kosong. Aku bahkan yang melindungi keluargamu. Bapakmu itu yang main santet. Bapakmu yang memulai semuanya. Aku kena PHK, Mas. Aku nggak tahu lagi mesti gimana. Mas, aku jaluk tolong. Kalau di sini ada kios kosong, aku yo mau dagang. Ibu, niki kopi karo gulane. Kalau kios kosong yo ada. Aku juga pasti bantuin sampean. Nang wae, yo. Ono apa to, Mas? Setiap hari ada aja kiriman. Macem-macem dari orang-orang. Sedikit demi sedikit, pelanggan berkurang. Bahkan sampai nggak ada satupun. Waktu itu juga kamu sedang sakit. Terus piye, Mas? Kalau gini terus kita bisa bangkrut. Ardi juga harus operasi. Sabar, Mili. Sabar. Sebenarnya, bapakmu itu gak percaya klinik. Tapi menurutnya cuma itu yang bisa dia lakukan. Mbah Di. Nggih, Mas. Jadi ngersakin apa? Sejak ke dukun itu, toko bapakmu paling laris. Dukunnya punya ilmu lebih tinggi dari semua dukun-dukun yang biasa orang pasar pakai. Semua pelanggan dari pesaing bapakmu diambil. Dia
Saya juga bisa balikin semua kiriman dari orang-orang. Pak De sudah kasih tahu bapakmu supaya nggak serakah. Tapi bapakmu nggak mau dengar. Bapakmu sudah dikuasai dendam dan keserakahan. Sampai puncaknya. Siapa yang dan siapa? Aku. Saya juga belum pernah lihat ini sebelumnya, Pak. Wetenge bojomu wis tak resiki. Sing iki kiriman saka wong sing jenenge Wicak. Ini bukan yang pertama kalinya dia kirim. Tapi iki udah kebangetan nanti kena bojomu. Terus piye? Mbah, bikin dia sakit seperti bojoku. Pak, niki wetange tigane sekedap nggih. Iya, Ndok. Ndok? Kenapa, Ndok? 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 Serangan balasan ini seharusnya untuk Wicak. Tujuannya hanya untuk bikin dia sakit. Tapi ternyata meleset. Kena anaknya Wicak sampai mati. Tak lama setelah itu bapakmu sakit kan? Dukun apa yang dipakai Wicak? Sudah pasti sangat kuat. Sampai-sampai bapakmu gak bisa balikin kiriman-kirimannya. Bahkan sampai Arif. Ya bapak nggak mungkin main penik. Pak Rustam aja orang pintar. Bilang bapak nggak main penik. Yo karena bapakmu pakai pelindung. Supaya orang-orang gak tahu kalau bapakmu main klenik. Pak De ngerti. Karena Pak De dulu juga pernah pakai. Pak De juga dulu pernah main begini. Sampai anak istri Pak De jadi korban. Pak De iki wong pasar. Pak De juga bisa lihat koyo-koe. Jadi Pak De tahu yang terjadi semuanya di sini. Fitnah. Bapak aja dibawa ke orang pintar nggak mau. Pak De nggak usah karang cerita untuk menutupi kejahatan Pak De. Nek kowe ora percaya, deloken dhewe. Apa sing ana ning ruangan bapakmu di atas?
Halo? Sugeng Enjang. Bisa bicara dengan Mbak Di? Maaf deh, Kenapa, Mas? Mas harus pergi sekarang. Baliknya mungkin malam, karena jauh. Kemana, Mas? Desa Ramangunrejo. Kamu cukup ibu ya? Nyun sewu Pak. Ji, Dalamnya Badi, tasnya tebih. oh Badi. Oh, tasnya tebih. Monggo kula terke. Nggih Pak. Niki griyane. Niku Mbak Retno. Anake Mbak Di. Nggih Pak. Kula nuwun Mbak Retno. Niki wonten tiyang madosi Mbak Di. Sinten, Pak? Saya Ardi. Nggih ngoten mawon. Kula nyuwun pamit, Mbak. Mas. Nggih. Matur suwun nggih Pak. Matur suwun nggih, Pak. Nggih, monggo. Nyun sewu, Mas. Ada pundi nggih? Saya Ardi. Anaknya Pak Sucipto. Arep apa? Ngopo rene? Kok nulungi bapakmu? Hukumnya lu jadi sakit. Ora iso ngomong, ora iso obah, ora iso apa-apa. Sama seperti Bapak. Sejak anak Wicak mati, ibu bilang, ibu dengar seperti suara suku pedalaman. Juga katanya, ada sosok hitam besar yang datang. Lalu kondisinya Mbah Di, ya jadi begini. Sosok hitam besar. Iya, kui serangan santete. Mangkane ibu, ora iso melindungi bapakmu meneh. Wicak itu pakai dukun yang ilmunya jauh di atas Mbah Di. Ilmunya dari timur. Dan mereka pakai santet yang namanya santet Segoro Pitu. Itu santet tingkat tinggi. Ritualnya memerlukan pengorbanan jiwa atas dasar sakit hati dan dendam dari sang pengirim. Mereka harus melakukan ritual panjang dengan upacara perjanjian selama 7 kali di 7 titik pantai berbeda di tanah Jawa. Untuk memanggil iblis dari seberang lautan Jawa. Kemampuannya menyeberangi lautan. Itu membuktikan betapa kuatnya dia. Iblis itu bernama Suwangi. Suwangi. Pade. Di. Apa Di? Pade. Pernah dengar santet Segoro Pitu? Pade, ibu. Hah? Ibu, Pade, ayo. Seperti. Ayo nih, seperti. Ayo. Syifa. Ibu udah gak apa-apa? Gak demam lagi? Syukurlah, Bu.
bikinin ibu teh hangat. Ya Bu, sebentar ya Bu. Ayo cepet di. Ibu. Bu, Ibu. Ibu. Kemana? Allahumma qfirlaha warhamha wa'afi'i wa'fu anha Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kanthi cara menika kula nedha pitedah panjenengan Gusti ingkang morbeng dumadi. Kanthi cara menika kula nedha pitedah panjenengan Gusti ingkang morbeng dumadi. Saking barang-barang ingkang awon wonten ngajeng kula paringi pitedah kagem nampik santet menika. Tolong maafkan bapakmu ya. Semua yang bapakmu lakukan itu untuk kamu dan keluargamu. Mas, mau kemana Mas? Wicak. Mas Ardi tunggu. Mas, kata Pak Rustam bahaya kalau kita sembarangan menghadapi orang yang nyantet keluarga kita, Mas. Betul itu. Wicak bisa sangat kuat. Dia dilindungi sama dukunnya. Aku bingung. Aku kudu piye, Pak De? Lalu sekarang kita cuma diam dan menunggu sampai jadi korban selanjutnya. Ya, Bapak juga seperti itu terus toh. Tinggal menunggu waktu yang Bapak mati. Harus tak juga nggak ada kemarin. Dia tahu Pak De. Saya minta maaf, gak bisa bantu ibumu. Silakan.
Tapi dari hasil semedi saya ada petunjuk. Ada yang bisa kita lakukan supaya santet ini berhenti. Bapakmu harus diruat. Diruat? Iya. Dengan air dari 7 titik pantai tempat Wicak melakukan ritual. Harus ada yang pergi ke 7 titik pantai itu untuk mengambil air di sana. Iya. Lalu bawa airnya pulang untuk meruat bapakmu. Ruatannya harus di hari yang sama dengan wetonnya. Hari lahir bapakmu. Dan sebelum jam 8 malam. Kita masih ada waktu. 5 hari lagi. Iya, Mas. Nanti saya kasih tahu tata cara dan bacaan ruatannya. Ardi, kalau kamu bersedia, saya bisa buka mata batinmu sepenuhnya. Perlu orang dengan indera keenam tanpa batas untuk melakukan itu. Karena nanti kamu di sana akan menghadapi 7 sosok yang ditugaskan oleh dukunya Wicak untuk menjaga titik itu. Kamu tetap akan bisa melihat mereka, sekalipun mereka nggak mau menampakkan dirinya kepadamu. Mas, saya ikut temani dia. Ora, weneng kene. Saya perlu bantuan kamu untuk menyiapkan ritual ruatan. Ya. Kalau gitu saya yang ikut. Aku mau bantu, Mas. Kamu mau mata batinmu dibuka sepenuhnya? Kamu ini punya bakat, tapi memang belum terbuka secara alami. Saya bisa buka kalau kamu bersedia. Iya, saya mau. Japang bayinipun Bagus Ardi Pangestu bin Sucipto. Japang bayinipun Putri Syifa Aulia binti Sucipto. Arep kagungan kerso arso bika langkung marang cokro mahkotanipun. Netranipun sumerep langkung wiar. Kupingipun ugi ajeng mireng. Manahipun ugi ajeng wicanten. Saestunipun ingkang sampun dipunsukaken dhateng piyambakipun inggih punika setunggaling anugrah. Buka. Sekarang kalian berangkatlah. Kalian mulai dari arah timur lalu ke barat. Mulai dari pantai Watu Ulo. Tapi di titik pantai sebelah mananya, Pak? Begitu sampai kamu akan tahu. Indra keenammu akan memberi petunjuk. Di sini, Mas. Iya. Kanthi cara menika kula nedhok pitedah pangayoman panjenengan. Titiknya di mana, Mas? Di situ, di Watu Ulo. Itu deh. Kamu lihat? Lihat, Mas. Mas. Yuk. Mas. Koyone kita harus matiin lilinnya dulu. Yowis, tahan dulu air.
Kowe arep ngopo? Sandi, Aku ora wedi. Dek, duluan dek. Sandi. Dek, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Mas. Pasti banyak yang akan kamu lihat. Ya. Engkang tresnoni lan nglabuhaken. Mas Sandi, ini Mas. Engkang tresnoni lan nglabuke kagem piyambakipun. Panjenengan dumateng panjenenganipun. Dipun kami rasa gelonipun. Di mana, Mas? Di situ. Dek, Mas, ambil air dulu ya. Ini, Mas. Tirta menika ganjaran saking Kanjeng Ratu.
Nang mulai. Matur suwun. Mas, Adi wis teko. Apa itu, Mas? Mas, Wani kini wae. Joko Sejipto. ya Mas. Mas. Kanthi cara menika, kula nedha pitedak pangayongan bayi sedherek. Kanthi cara menika, kula nedha pitedak nyuwun perlindunganipun panjenengan. Kula dirasakaken tembang menika kagem nglindungi kula kaliyan panjenengan sedaya. Tirta? Mas? Astagfirullahaladzim, Mas. Ya Allah. Mas, apa dulu deh. Tirta, sekarang itu, Pakde, Nusadani. Dek, bantuin Mas, Dek. Tirta, sekarang itu, Pakde, Nusadani. Tirta segera pitu badhe musadani. Lanjut, Dek, lanjut.
Tirto Segoro itu bagi yang bisa Jaga Bapak. Pasti center ya. Tirto Segoro itu bagi yang bisa Mas Andi itu oleh Sebelum itu, Ade, Nusa Dani. Adi. Masih Bapak. Adi. Tolong Bapak. Tolong. Tirto Segoro itu Ade Nusa Dani. Bangun Pak. Bapak. Syifa. Adi. Maafkan Bapak. Maafkan. Nerine mati, Mbah. Mbah, apa Suwanggi nggak iso ngerampung ke tugasnya? Kayak apa ke, Mbah? Kayak jimat, kanggo nglindungi awake dhewe. Kaya apa? Goblok kowe. Sing ngirim santet bakal keserang wali nek malu kuwi kalah. Ayo, jebuk kuwi. Jeruk karo pisang. Nggih, Mbah.
Iki, Mbah. Jadi setelah Bapak diruat, kondisi Mbak Di membaik. Iya. Malam itu Suanggi sudah pergi dari tanah Jawa. Makanya kekuatannya sudah tidak ada lagi di sini. Santetnya Pak Wicak memang sudah selesai. Tapi bagaimana dengan penglaris Bapak? Bapak menjaluk ngapura. Bapak janji tidak akan pakai lagi. Gaweanmu wis rampung. Waktune pindah. Kowe melu aku nang omah anyar ya.